Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali secara daring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai bersama-sama pembahasan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang analisis korelasional. Definisinya, fungsinya, dan contoh perhitungannya dengan SPSS. Oke, definisi korelasi adalah hubungan keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Ini ada variabel X dengan Y. Nah, ini dua variabel. Ini hubungannya bisa timbal balik. Tapi seperti ini ada dua variabel X dan Y, tapi hubungannya tidak timbal balik, hanya X ke Y, Y tidak ke X. Nah, ini malah ini hubungannya belum jelas. Ya berhubungan, tapi hubungannya itu tidak jelas apa hubungannya. Jadi korelasi itu pada intinya adalah hubungan keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Kalau lebih dari dua variabel berarti X-nya bisa lebih dari satu. Tetapi kalau Y-nya itu juga bisa lebih dari satu. Tetapi ini penggunaannya itu adalah untuk korelasi kanonik. Untuk S1 belum diajarkan korelasi kanonik. Jadi pada kesempatan kita kali ini korelasi kita hanya membahas kalau lebih dari dua variabel, ada X dan Y, terus ada X1, X2, X3. Berarti yang variabel bebasnya atau independent variabelnya yang lebih dari satu. Ya, nanti belajar Y yang lebih dari satu nanti bisa dipelajari. Untuk sementara ini baru yang X-nya yang lebih dari satu. Fungsinya apa? Fungsi dari analisis korelasional adalah mengetahui hubungan antara variabel meliputi bentuk dan keeratan hubungannya. Jadi bentuk dan keeratan hubungannya. Kalau disampaikan dalam pertanyaan seperti ini, apakah ada hubungan antara intensitas membaca Al-Quran dan jiwa damai guru PAIDDY? Namanya seperti ini. Apakah ada hubungan antara intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai guru PAIDDY adalah simetris, kausal, atau interaktif? Jadi hubungannya itu simetris, kausal, atau interaktif. Simetris itu berarti hubungan secara sederhana seperti tadi, X intensitas membaca Al-Quran ke jiwa damainya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail. Kalau kausal itu ya nanti akan kita jelaskan lebih detail. Seberapa kuat hubungan antara intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai guru PAIDY? Nah, ini adalah keeratan hubungannya. Atau hubungannya itu erat banget enggak? Kalau erat itu sampai berapa persen? Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang keeratan hubungan, korelasi itu mempunyai angka koefisien yang disimbolkan dengan R bergerak antara min 1 sampai plus 1. Jadi nanti angkanya pasti 0,00 gitu, baik itu min maupun positif. Kalau positif berarti makin besar nilai variabel 1 menyebabkan makin besar pula nilai variabel 2. Umpamanya kalau hubungannya antara intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai itu adalah positif, maka semakin sering seseorang membaca Al-Quran, maka semakin tinggi juga jiwa damainya. Ya. Ini ada contoh yang lain, makin banyak waktu belajar, makin tinggi skor ulangan. Korelasi positif antara waktu belajar dengan nilai ulangan berarti. Oke.
Kalau hubungannya itu nol, berarti tidak ada atau tidak menentunya hubungan dua variabel. Contoh yang tidak ada hubungan, pandai matematika dan jago olahraga ini tidak berhubungan. Pandai matematika dan tidak bisa olahraga, itu adalah hubungannya nol. Nah, bagaimana kita menentukan awal hubungan itu? Ya pakai teori. Teori umpamanya intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai. Itu kan ada satu teori, tombo ati ono limo, diantaranya adalah mojo Al-Quran. Dan itu karena membaca Al-Quran itu adalah sebuah ekspresi yang oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis atau aukamakol gitu, bahwa man arada ayyataka lama ma'allah fala yaqra'il Quran. Barang siapa yang berkehendak untuk berkomunikasi, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Nah, ini. Jadi kedamaian seseorang mempunyai Tuhan itu bisa terwujud diantaranya kalau sering membaca Al-Quran yang mempunyai penghayatan sampai seperti takalam atau berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, itu contoh-contohnya. Negatif, kalau R atau korelasinya itu negatif, berarti makin besar nilai variabel 1 menyebabkan makin kecil nilai variabel 2. Contoh, makin banyak waktu bermain, makin kecil skor ulangan. Korelasi negatif antara waktu bermain dengan nilai ulangan. Oke, saudara-saudari, ini keeratannya tadi. Bagaimana dengan bentuknya? Bentuknya tadi ada yang simetris, ada kausal, dan ada interaktif. Bentuk hubungan dalam analisis korelasi yang pertama adalah simetris, hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi. Dalam bentuk hubungan ini tidak diketahui dengan pasti variabel bebas dan variabel terikat karena kedua variabel tidak saling mempengaruhi. Jadi umpamanya hubungan antara A dengan B, tapi ini tidak tahu yang mempengaruhi yang mana. Ini dinamakan simetris. Contoh, hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Hubungan yang positif antara banyak penonton sepak bola dengan tingkat kerusuhan. Nah, ini kan tidak berhubungan. Ini adalah hubungan-hubungan simetris. Tidak tahu mana yang mempengaruhi. Hubungan antara burung gagak dengan kematian, umpamanya seperti itu. Itu adalah hubungannya. Hubungan kausal, variabel atau mempengaruhi antara satu variabel. Dalam bentuk ini, hubungan diketahui dengan pasti atau dapat dibedakan variabel bebas dan tingkatnya. Contoh, hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan kerja seseorang. Variabel X tingkat pendidikan, variabel Y-nya seseorang. Nah, seperti intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai itu bisa jadi itu adalah bisa jadi simetris atau bisa jadi kausal atau bisa jadi interaktif. Karena seseorang yang mempunyai intensitas membaca Al-Quran tinggi itu mempunyai kontribusi terhadap jiwa damainya. Tapi jiwa damai itu juga mempunyai kontribusi terhadap orang semakin senang membaca Al-Quran. Oke. Hubungan yang ketiga adalah hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat saling mempengaruhi, di mana kedudukan variabel X dan Y saling bergantian. Di mana variabel X variabel X dapat mempengaruhi variabel Y dan begitu sebaliknya. Contoh, hubungan kerja dengan prestasi kerja. Motivasi kerja atau mempengaruhi variabel Y, prestasi kerja dipengaruhi. Begitu juga sebaliknya, prestasi kerja bisa mempengaruhi motivasi kerja. Oke, untuk menghitung hubungan ini kita bisa menggunakan teknik statistik. Teknik statistik yang digunakan dalam menganalisis hubungan, koefisien korelasi. Yang pertama, koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih atau dapat digunakan untuk menentukan arah dari kedua variabel. Nilai koefisien korelasi R itu sebagaimana dijelaskan tadi min 1 sampai positif 1. Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada di antara min 1 dan 1.
untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Oke, apabila R sama dengan 1, apabila R sama dengan min 1, adanya korelasi negatif sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan variabel X dan variabel Y. Bila variabel X naik, maka variabel Y turun. R sama dengan 1 sempurna artinya korelasi positif sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah variabel X dan Y. Variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Oke, tingkat korelasi dan hubungan bisa dilihat dari sini. Kalau nilai korelasinya itu antara 0,00 sampai 0,199 itu sangat lemah. Begitu seterusnya. Kalau 0,8 sampai 0,1 berarti sangat kuat. Menghitung ini bisa digunakan dengan rumus korelasi Pearson product moment. Korelasi Pearson product moment digunakan untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Rumusnya seperti ini. Kita tidak membahas rumus dan mencontohkan perhitungan dengan rumus-rumus ini. Kita akan menggunakan bantuan SPSS. Langkah-langkah uji statistik. Ini sebelum kita melakukan uji statistik dengan bantuan SPSS, kita harus menetapkan, umpamanya dibuat hipotesis dalam kalimat H0-nya tidak terdapat hubungan antara durasi penayangan iklan dengan tingkat penjualan produk. Ini contoh ya, HA ada hubungan antara durasi penayangan iklan dengan tingkat penjualan produk. Lalu yang kedua, menentukan tingkat kesalahan atau taraf signifikansinya 1 atau 5%. Lalu kaidah pengujiannya, jika koefisien korelasi itu lebih besar dari R tabel, maka HO ditolak. Ini yang H0 pada H0-nya ditolak. Oke, saudara-saudari, kita mencoba melihat hubungan-hubungan eratan hubungan itu dalam bentuk peletakan data di kurva. Ini jika R sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Mana jika R sama dengan 0? R sama dengan ini R sama dengan 0. Ini datanya seperti ini. Kalau ini R sama dengan 0 juga. Ini R sama dengan 2. R sama dengan 5941. Dan seterusnya. Nah, hubungan yang sempurna seperti ini. R sama dengan plus 1. Kalau ini min 1. Min 1 bergeraknya ke sini. Oke, bagaimana cara menghitungnya dengan bantuan SPSS? Analisis korelasi dengan SPSS, Anda bisa datanya ini ada 2. Sebagaimana contoh, intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai. Kalau ini jiwa damai bukan jiwa damai guru, tapi jiwa damai mahasiswa, ada di salah satu kelas. Tapi saya tidak sebutkan kelasnya. Analyze, klik. Kalau datanya sudah seperti ini, analyze, lalu correlate, bivariate, klik. Lalu setelah diklik ini, analyze, correlate, bivariate akan muncul di sini datanya. Ini 2 ini asalnya di sini. Nah, disorot, diklik gitu, terus panah, lalu satu lagi, panah lagi, lalu kemudian klik Pearson. Ini tadi kan kita menggunakan Pearson product moment. Lalu klik OK. Nah, ini bisa sebetulnya two-tailed atau one-tailed, tapi standarnya adalah two-tailed. Ini diklik, klik akan keluar hasilnya. Hasilnya seperti ini, jiwa damai dengan rumus Pearson product moment correlation itu jiwa damai dengan intensitas membaca Al-Quran adalah 0,352. Sedangkan intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai juga 0,52. Nah, ini berarti arahnya itu tidak diketahui kalau menurut ini. Jadi mana yang saling mempengaruhi, yang penting saling berhubungan secara positif. Nilainya adalah 0,52. Nah, kalau kita bandingkan dengan tabel R yang ada di N42 ini, di sini disebutkan dengan taraf signifikansi 5%, ini 0,304. Artinya
0,352 ini lebih tinggi daripada 0,304. Nah, di sini juga dijelaskan correlation is significant at the 0.05 level 2 times. Nah, ini juga dijelaskan bahwa korelasi ini adalah signifikan di level taraf signifikansi 5%. Oke, apa ini maknanya? Maknanya adalah intensitas membaca Al-Quran itu mempunyai hubungan dengan jiwa damai secara signifikan. Walaupun signifikansi tapi termasuk kalau dilihat di tabel tadi 0,3 itu adalah lemah. Ini 0,20 sama 0,399 itu adalah termasuk tingkat hubungannya lemah. Artinya intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai itu lemah, tapi berhubungan. Nah, mungkin yang kita teliti kemarin itu adalah baru intensitas atau sering atau tidaknya membaca Al-Quran, belum sampai angen sak maknanya atau memahami maknanya. Ya, sebetulnya secara teoritis itu tepat sekali, karena sebetulnya saat seseorang itu membaca Al-Quran hanya sekedar membaca tanpa memahami, apalagi tanpa mengamalkan, maka hubungannya dengan jiwa damainya itu sedikit. Itu teorinya kan seperti itu. Itu hasilnya. Oke, apa yang saya sampaikan ini tadi di poin ini itu Anda tulis menjadi tugas. Ininya sama. Anda berikan interpretasi atas hasil berikut. Buat selengkap mungkin, termasuk saya tadi menyebut to toilet atau lalu kemudian balik ke hubungannya di atas tadi. Buat selengkap mungkin, semakin lengkap semakin bagus. Jawaban ditulis bersama presensi, link ada di deskripsi video ini. Terima kasih saudara-saudari, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita pelajari ini, bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Nanti video ini akan bersambung ke korelasi ganda, insya Allah akan disampaikan berikutnya. Terima kasih, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.